Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adana ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Maulana Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kehadirat junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana di malam hari ini dibaca ratib al-atas di Majelis As-Saghiri. Mudah-mudahan keberkahan ratib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas kita dapatkan. Kita diberikan hasil daripada sir Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas wa Syekh Ali Baros. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan Nabi ini uswatun hasanah, suri tauladan, segala kebaikan, segala akhlakul karimah yang ada dalam diri Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keberkahan salawat di bulan Sya'ban ini yang mana dikatakan salawat ini Allah lipat-lipatkan pahalanya. Itu dibaca salawat karena salawat ini terutama di bulan ini, di bulan Sya'ban ini yang dikatakan turun perintah ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima di bulan Sya'ban. Nah, mudah-mudahan keberkahan salawat, keberkahan Nabi Muhammad SAW hingga nanti kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Yang pertama, al-fakir hormati Ustadz Nursin mata'allah betul hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, Allah banyakkan rezeki. Dan kepada Abah mudah-mudahan diberi afiah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada antum semua mudah-mudahan jadi anak yang soleh solehah, yang laki soleh, yang perempuan solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Husnudzon, berbaik sangka, ya. Husnudzon itu berbaik sangka. Ada sesuatu yang nggak enak, itu keburukan. Ya, itu bukan husnudzon, bukan baik sangka. Ada sesuatu kita minum rasanya pahit atau rasanya nggak enak, itu bukan baik sangka. Itu bukan sesuatu yang baik. Segala sesuatu yang nggak enak itu bukan kebaikan. Misal neraka kan bukan tempat yang baik, benar. Neraka itu tempat orang disiksa. Nah, kalau surga tempat yang baik. Jadi dikatakan ya, tempat nanti akhir kita muslim, orang yang beragama Islam. Al-Imam Ibnu Katsir, sahib tafsir Ibnu Katsir, di kitab tafsir Ibnu Katsir juz akhir, juz amma. Itu di sana sebaik-baiknya tempat nanti kita mukmin orang Islam itu ya kita ngeharap surga. Surga itu sebaiknya tempat. Begitu. Orang yang punya sangkaan baik 99% wali. Bayangin, 99% wali. Orang yang punya sangkaan baik itu diantara hasiah. Hasiah itu sesuatu yang didapat, yang dihasilkan daripada husnudzaniyah, bersangka baik. Nabi Muhammad SAW dikatakan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ahsanan nas Rasulullah, sebaik-baiknya manusia Nabi Muhammad, khalqa wa khuluqa dikatakan. Jadi hati Rasulullah, sepakat ulama, sepakat guru-guru menyatakan gak ada bisa kita ngerti hatinya Nabi. Kalau zahirnya sahabat Abu Bakar ngerti. Tapi kalau hatinya Nabi, saking begitu indahnya akhlak Rasulullah, hati Nabi ini, itu gak ada yang bisa sampai ke sana. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di Al-Quran berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita hamba Allah diperintahkan sholat. Allah nggak sholat. Ya. Kita diperintahkan zakat.
Bayar itu fitrah nanti habis Ramadan. Iya. Allah nggak pakai zakat. Iya. Tapi di saat salawat ke Nabi Muhammad, Allah bersalawat dan malaikat Allah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, apa ini salawat ke Rasulullah ini? Karena diri Nabi. Karena Rasulullah, Nabi Muhammad itu tempat di mana ada sangkaan baik. Kalau orang bisa bersangka buruk kepada selain Rasulullah, tapi ketika kepada Nabi langsung kafir. Bisa orang keluar dari agama. No. Kalau ia menyangka buruk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi Sawar mengatakan apa? Ahsanan nas Rasulullah, sebaik-baiknya manusia. An-nas itu manusia, ahsan itu sebaik-baik, sesuatu yang baik dan terbaik. Ahsan atau akmal, seperti kamilah. Kalau kamil sempurna, kalau akmal sesempurnanya, lebih sempurna lagi. Nah, itu nanti di pelajaran dosen di nahwunya itu ada begitu. Nah terus kalau orang punya sifat buruk, orang punya sifat yang nggak baik, itu orang nanti akhiratnya sengsara. Dunianya senang, itu bukan kesenangan, itu nggak nyata. Ya, orang yang dilihat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim di saat melihat orang yang buruk. Tapi orang yang baik yang dilihat Allah, diperhatikan Allah. Karena 99% yang dikatakan orang muhsinin itu walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti kalau kita dilihat Allah, Allah akan memberikan sesuatu kepada kita. Jadi kalau orang ini dilihat Allah, Allah beri kesenangan hati. Allah beri khusyuk ibadah salatnya. Allah beri khusyuk dalam dia cari ilmu. Allah cukupi segala macam kebutuhannya. Kalau Allah bersangka baik kepada orang ini. Tapi ketika Allah murka, Allah susahin rezekinya. Allah nggak beri tenang salatnya. Kalau salat ngulur terus, akhirnya malas-malesan salatnya. Karena apa? Karena Allah nggak bersangka baik sama orang itu. Tapi kalau orang itu biasa bersangka baik, selalu tadarus baca Al-Quran. Ini dekat Ramadan itu banyak kan baca Al-Quran, karena turun Al-Quran juga nuzulul Quran 17 Ramadan begitu. Ngerti bahwasanya Al-Quran itu kitab, bersangka baik kepada Al-Quran. Ngerti bahwasanya malaikat-malaikat Allah ini malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya, bersangka baik kepada ciptaan Allah. Ngerti bahwasanya manusia itu dikatakan sesempurnanya makhluknya Allah. Manusia bersangka baik kepada sesama manusia. Nah, itu yang diperintahkan Allah, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dikatakan disuruh kita itu saling mencintai, berpegang kepada tali cinta Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tafarraqu, dan jangan itu bercerai-berai. Dikatakan itu Mamak Gombong. Saya lupa siapa namanya. Mamak Gombong itu di Cigombong sana tuh. Dia sahabatnya Mamak Nuh, Mamak Gentur. Ketika itu dia bilang sama Mamak Gombong ini, wa tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Itu diartikan tafarraq menjadi kelompok-kelompok. Begitu. Orang sholat malah dia di mana? Waktunya sholat malah kemana-mana. Terus waktunya belajar malah kemana-mana. Itu nggak boleh. Itu haram hukumnya. Nanti kenapa-napa itu. Orang kalau jauh dari rahmat Allah, kebayaan-kebayaan itu, dia berarti jauh dari Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Terus malam-malam Allah jadikan itu sebagai tanda hitam, ya, hitam. Memang malam itu tempatnya wali min auliyaillah, itu haqqul layal. Semua malam itu kepunyaannya aulianya Allah. Ya, kepunyaan aulianya Allah. Tapi kalau malam-malam itu enggak seperti itu, ya jangan malam-malam ngobrol-ngobrol segala macam, nanti kesambet dia. Itu bahaya, karena pada maghrib setan dibuka itu. Pada maghrib itu jin-jin lepas. Begitu. Nah, memang malam itu kepunyaan aulianya Allah. Kalau malam memang banyak kan berzikir, ya mulai bangun malam, ya tahajud. Kenapa? Karena banyak wali-walinya Allah mengerjakan itu. Setiap malam bangun malam terus tahajud. Terus guru begitu kalau malam tuh ngedoain santri-santrinya begitu supaya jadi soleh-solehah. Terus ya siang diberangkatkan Allah. Segala macam dah tuh Allah buat langit dan bumi. Ini bumi itu yang hitam terang, kadang siang, kadang malam itu langit. Allah jadikan bumi semuanya
kita husnudzon, bersangka baik kepada segala ciptaan Allah. Nanti lama-lama hati kita menjadi ihsan, menjadi baik. Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mengatakan, Rasulullah ahsanan nas khalqa wa khuluqa. Nabi Muhammad mempunyai kebaikan ada di diri Nabi. Akhlak yang paling mulia akhlaknya Rasulullah. Uswatun hasanah dikatakan, suri tauladan yang terbaik Nabi Muhammad SAW. Kalau ngerti yang namanya malam itu melihat bintang-bintang, malam itu melihat bulan, yang dilihat bukan bintang, bukan bulan, tapi gelapnya malam. Ini orang ada kekotoran di hati. Ya, karena kegelapan, dia lihat malam itu gelap, berarti ada hitam di hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau lihat bintang, dia lihat bintang, oh indah bintang, terus lihat bulan. Waduh, itu bulan, subhanallah. Rasulullah dikatakan kawajhul qamar. Nabi seperti bulan yang purnama terang. Rasulullah. Begitu sabit dipikirin sama dia, dilihat. Oh, ini kok nggak sampai penuh purnama, kepengen penuh. Kalau penuh seperti Rasulullah, kok ini bulan sabit. Ini orang punya sangka baik. Tapi kalau orang nggak punya sangka baik, dilihat malam itu gelap, dilihat, wah, ini orang mulai ada kotoran di hati. Nah, itu dibersihkan dengan apa? Segala sesuatu yang membuat hati orang itu susah, resah segala macam, sampai mau hitam kayak mau warna pelangi kalau perlu. Itu apa? Ingat, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai nanti dikubur, begitu orang ini iman kepada Allah, benar ia takwanya, yang dilihat matanya enggak seperti apa yang ada di hatinya, yang didengar telinganya enggak mengaruhin apa-apa yang ada di hatinya, kemana kakinya segala macam udah enggak ada urusan. Hak yang dilihat dia kebenaran. Ia terus hatinya menjadi ihsan, menjadi baik. Begitu mati, begitu ketemu ajal, bawa 2 kalimat syahadat, husnul khatimah. Meninggalnya akhirnya baik. Nanti umur 20, umur 30, umur 40. Nah, umur 40 itu nanti lewat lagi, tambah tua lagi. Sampai umur 50, 60, 70. 70 lewat lagi, udah lewat lagi sampai nanti akhir lewat Shirathul Mustaqim loh. Begitu. Begitu tuh hidup. Hidup begitu. Nanti mati. Tetap nyambung lagi. Tetap nyambung lagi begitu. Terus nanti dibangkitkan lagi. Yaumul mahsyar, yaumul ba'ats, hari berbangkit. Begitu bangkit terus di situ melihat itu matahari itu. Matahari itu melihat tuh. Matahari yang udah lain lagi. Matahari yang ini udah dihancurkan sama Allah. Terus di mizan, ditimbang amal. Amal yang baik, amal yang buruk, segala macam. Segala ini orang yang mempunyai husnudhaniyah, yang punya sangkaan baik, dijaga sama kebaikannya itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah mengatakan seperti itu. Dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Udah terus kiamat itu waktu. Terus amal yang baik termasuk kebaikan. Dan Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik perbuatan seorang mukmin yang ia beriman kepada Allah, yang berhati baik. Kalau kita ngerti orang tua kita, kalau kita ngerti guru kita, kalau kita ngerti orang tua itu ada yang perempuan yang ngandung kita, yang ngelahirkan kita. Kalau abah itu, ayah itu, ibn, anak dia. Begitu dikubur ditanya, Fulan bin Fulan, man rabbuka, disebut siapa bin siapa, begitu. Begitu nanti di mizan, Allah manggil, Allah panggil Fulan dengan sebut. Enggak disebut itu siapa bin, enggak. Kenapa? Karena Allah yang memberikan nama setiap anak-anak itu yang lahir, ditulis lahil mahfud, dikatakan seperti itu. Nah, terus siang di surga, terus sampai ke surga hidup begitu, husnudzan, sangka baik. Andai kata ke neraka, misal ke neraka, orang punya husnudzan, punya sangkaan baik, orang punya sangkaan baik, begitu mau diazab sama malaikat karena dia bersangka baik, dia bilang sama malaikat, ya malaikat, apa salahku? Kau telah melakukan ini. Tapi ya malaikat, aku punya sangka baik. Begitu benar orang ini mempunyai sangkaan baik, malaikat nggak akan pernah menyentuh orang ini. Kenapa? Karena husnudzan itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak ngerti, dia nggak paham. Dikatakan kalau kita ini ngerti walinya Allah ini, dia ini punya hati diperhatikan Allah. Begitu juga muhsinin, orang yang punya husnudzan, sangkaan baik, diperhatikan sama Allah. Ada lagi sabirin, orang yang sabar, itu dijaga juga sama Allah. Ada lagi orang-orang yang senangnya dia ini nerimaan, ya. Apa ganaah ya?
Qanaah, benar, qanaah ya, itu qanaah. Ada lagi yang begitu. Terus segala macam itu sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ngerti ini, berpulang kepada Rasulullah, segala yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, nggak ada satupun malaikat berani dekat sama ini orang. Itu saking apa? Besarnya keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersangka baik termasuk mengutamakan Nabi Muhammad. Menyegalak-galakkan urusan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah mengatakan, "Qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddatan fil qurba." Allah enggak meminta segala macam beban ribet berat, segala macam susah dibebankan kepada umat Nabi Muhammad. Allah hanya meminta apa? Berhubungan baiklah kepada al-qurba. Di sana al-qurba itu ahlul baitnya Rasulullah. Kenapa ahlul bait itu dijadikannya Allah mulia? Karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu salawat Allah ke Rasulullah, kita salawat ke Nabi Muhammad. Bayangin, Allah salawat ke Nabi Muhammad, kita salawat ke Nabi Muhammad. Begitu seorang itu dilihat, dibilang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allah langsung suruh malaikat-malaikatnya Allah, salu ala nabi, salu ala nabi. Disuruh malaikat bersalawat kepada orang ini, menyelawatin orang ini. Terus malaikat beristighfar kepada orang ini, sampai ia nanti ketemu hisab. Nggak kelihatan sampai nanti di akhirat itu. Begitu di neraka, nah itu ngelihat itu malaikat-malaikat. Ini siapa ini fulan? Siapa ini orang? Nggak kelihatan karena ihsan, karena magamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu nggak disangka kata malaikat-malaikat, oh ya Allah, ini orang ternyata ngikutin akhlak Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu orang kalau punya sangkaan baik, sampai kapan, sampai dimanapun, ia akan dijaga dari kebaikannya. Apa di antara sangkaan baik itu? Sedik, jujur. Apa di antara sangkaan baik itu? Orang yang dia jujurnya orang udah pasti baik. Orang kalau udah jujur pasti benar. Terus apa? Orang yang amanah. Amanah, dia nggak pernah ketika diberi amanah, ia khianat. Dia nggak pernah begitu. Terus apa? Rajin ibadah yang soleh. Orang yang rajin sholat, ia nggak pernah meninggalkan sholat sama sekali. Kenapa? Sekali meninggalkan sholat subuh, sekali meninggalkan sholat zuhur, sedang nggak dikodok, sampai terus mati di alam kubur, di neraka itu dihisab, dikubur, di akhirat dihisab 500 tahun. Itu azab kalau meninggalkan sholat satu. Bayangkan, itu nanti diazab beneran itu. Benar-benar nanti mendapatkan siksa, mendapatkan segala macam ancaman dari Allah. Hadid, besi yang panas di neraka. Dhari, itu semacam buah di neraka. Zakum, semacam buah di neraka. Karena apa? Karena lalai. Alladzina hum an salatihim sahun, dikatakan. Ya orang ngulur waktu salat, enggak mengerjakan ibadah yang Allah perintahkan, ada mendapat siksa di akhirat. Begitu mendapatkan siksa segala macam kata seterusnya. Lah takut kita kepada akhirat termasuk husnudzan. Jadi kalau kita takut kepada Allah, bukan kita gak ngimanin Allah. Kita takut kepada Allah karena Allah Khalik, karena Allah Tuhan. Kita mau melakukan apa-apa, kita takut kepada Allah, ingat kepada Allah karena Allah Tuhan. Kalau kita begini disiksa nanti sama Allah, diazab sama Allah. Lah ketakutan seperti ini termasuk sangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan orang yang ia mencari ilmu, begitu kita cari ilmu ini nanti kita punya khasyah namanya. Apa khasyah itu? Khasyah itu khauf wa ta'ah, rasa takut kepada Allah dan taat mengikuti apa? Perintah-perintah Allah. Orang kalau ngerti ilmu nanti dia punya itu, punya khasyah. Dikatakan di surah Al-Bayyinah, dzalika liman khasyya rabbah. Karena orang itu mendapatkan khasyah, maka dia mendapatkan surga. Nah, kalau orang mendapatkan surga karena ia merasakan sesuatu kebaikan, kan? Dia masuk surga, orang dapat kesenangan, dia mendapatkan suatu kebaikan. Nah, termasuk kita ngerti kebaikan surga itu husnudzan. Kalau kita bersangka baik, kita melihat kebaikan. Ada orang kalau ngelihat kebaikan dia bersangka buruk, ada. Ini orang yang nggak baik. Ada orang yang ngelihat keburukan dia sangka baik, sama orang yang nggak baik. Ya, jadi kalau kita ngelihat sesuatu yang nggak bagus, bilang itu nggak bagus. Kalau ngelihat sesuatu yang bagus, bilang itu bagus. Segala sesuatu kita ucap apa segala macam secukupnya.
Jangan berlebihan. Karena innallaha la yuhibbul musrifin, orang yang berlebihan ini orang yang punya su'dzan, punya buruk sangka. Lah husnudzan itu berbaik sangka, lawannya su'dzan, berburuk sangka. Begitu orang nanti mati mendapatkan keselamatan. Kalau kita mengharapkan mati mendapatkan keburukan, nah itu yang dikatakan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan sengsara, merana. Nanti dikubur, ketemu malaikat munkar nakir, diazab. Orang yang mempunyai buruk sangka. Tapi orang yang mempunyai husnudzan, ia mendapatkan kesenangan dari Allah. Dijadikannya Allah lelaki, perempuan yang soleh, solehah. Di waktu salat diperhatikan. Setelah salam diberi rezeki. Langsung itu rezeki nggak lama-lama. Orang yang mempunyai ihsan di hati, Allah cukupkan segala-galanya. Ketika orang itu mendengar, Allah menjadi pendengarannya. Ketika orang itu melihat, Allah menjadi penglihatannya. Ini dikatakan di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali, Abu Hamid yang mengatakan radhiyallahu an. Kenapa orang dilihat mata kita enak nyenengin orang itu? Karena Allah yang ada di diri orang itu sudah memberikan dia kesenangan, al-ihsan. Maka kalau kita menjadi orang yang itu, apalagi Rasul Nabi Muhammad SAW yang menjadikan orang itu mengikuti Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita ngerti segala kebaikan Allah yang memberikan, dan dunia nanti akan Allah hentikan. Terus ngerti kiamat kita bersangka baik. Padahal jangan sampai nanti ngadepin ngelihat itu zaman kiamat, itu nggak boleh. Itu akhir zaman. Akhir zaman udah nggak karuan. Terus begitu itu di waktu itu udah bolak-balik, udah yang hitam udah putih, putih udah hitam di akhir zaman itu. Tapi bersangka baik karena Allah yang menjadikan segala sesuatu. Dan Allah memberikan rezeki kepada segala sesuatu, sampai dikatakan dalam satu hadis Imam Bukhari mengatakan itu sampai binatang yang melata Allah yang ngasih rezeki. Segala sesuatu Allah yang jadikan, Allah yang matikan, Allah yang hidupkan. Allah yang mencukupi segala macam kebutuhannya. Begitu orang ini yang baik, ini orang yang ihsan, ini orang muhsinin, ini orang yang sholat. Dan satu lagi orang di sebelahnya yang bukan yang muhsinin, bukan orang yang ihsan, ini yang sholat. Kita ngelihat orang itu berdua lagi sholat. Demi Allah, perhatikan orang yang ihsan itu. Kita akan melihat cahaya di diri yang ihsan itu. Apa? Nur itu cahaya dari tetesan air wudhu yang ia pakai waktu sholat. Dia kerjakan sholat itu orang yang di sebelah orang yang gak ihsan itu. Soleh orang sebelahnya soleh, tapi yang sebelahnya orang yang ihsan, yang muhsin. Itu yang dikatakan auliyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, nanti kalau sesaat kita ini rajin sholat, rajin wudhu, air wudhu itu nanti di akhirat, nanti di mahsyar kita bakal berada di belakang wali-walinya Allah. Terlihat cahaya di wajah kita dari tetesan air wudhu itu. Berarti tapi orang yang sebelah tadi itu bagus, dan di sebelahnya wali. Orang kalau duduk di sebelahnya wali dapat keberkahan si wali itu. Lah kita bersangka baik. Kalau ada orang bersebelahan dengan orang baik, dia menjadi baik. Nah, kita harus bersangka buruk. Kalau ada orang bersebelahan sama orang yang buruk, bakal menjadi buruk. Begitu. Jadi bukan berarti sangkaan baik itu yang Allah berikan kepada orang yang buruk. Enggak. Tapi Allah memberikan kepada setiap hambanya yang taat atas apa yang Allah perintahkan dan enggak pernah meninggalkan apa kewajibannya, terutama sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.